Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Ya, suara gua masih belum balik ya, masih agak kurang enak badan. Ringan-ringan aja, kita mau atau gua mau news update tentang Manchester United ya. Source-nya ini Manchester Evening News. Seperti biasa, langsung aja kita mulai dari kabar Mino Raiola admits there is no update on discussion with Manchester United. Jadi nggak ada update sama sekali soal perpanjangan kontrak antara Paul Pogba dan juga pihak Manchester United. Dan ternyata di Twitter, gua lupa itu ya source-nya apa. Nah ini dia nih dari Man United Zone. Diambil dari kutipan dari Mark Ogden mengatakan bahwa Manchester United are prepared. Jadi Manchester United sudah mempersiapkan untuk kehilangan Paul Pogba secara gratisan musim panas ini. Jadi Manchester United tampaknya tidak akan mengajukan penawaran gaji yang lebih tinggi lagi dari yang sudah mereka tawarkan ke pihaknya Paul Pogba. Which is ini kalau memang kejadian sama persis kayak yang gua beritakan ya kan, atau gua prediksikan kalau Paul Pogba ini akan lepas secara gratisan dari Manchester United. Alasannya kenapa gua ulangi lagi, kalau seandainya lepas di musim, sebenarnya peluang lepas itu ketika musim panas kemarin. Cuman klub yang bisa mengambil Paul Pogba dengan harga transfer yang tinggi, mereka sudah stuck dengan keadaan mereka masing-masing. PSG dengan Lionel Messi-nya, Juventus keadaan keuangannya tidak bagus, Real Madrid pun juga demikian, sehingga transfer itu tidak mungkin terjadi di bulan atau di musim panas kemarin. Untuk musim dingin biasanya transfer yang terjadi itu nilainya tidak bombastis. Karena apa? Karena pemain yang bintang yang akan masuk itu juga butuh adaptasi, sedangkan masuk ketika musim kompetisi sedang berjalan itu tidak mudah. Dan ya tidak banyak juga tim yang mampu menyediakan uang sedemikian tinggi dengan apa yang terjadi musim panas kemarin. Oleh karena itulah gue prediksi pada saat itu sepertinya lepas Paul Pogba di musim dingin itu tidak besar kemungkinannya. Sementara Paul Pogba sendiri juga tidak memperlihatkan atensi atau passion atau keinginan yang besar untuk stay di Manchester United. Tim Manchester United pun kepelatihannya cukup sulit. Ini kan dari zaman Jose Mourinho sebenarnya, untuk mencari posisi yang tepat bagi Paul Pogba. Kalau gue lihat Paul Pogba tampil di timnas Spanyol bisa dengan bagus, bisa dengan beda lah. Kenapa? Kalau menurut gue balik lagi ke mental, ke passion ya, minat. Dia minat main di Manchester United ini bukan untuk mengangkat klub, tapi untuk lebih ke urusan pribadi. Beda kalau dia di timnas Perancis demi mengangkat negaranya. Itu menurut gua kuncinya di situ. Jadi dari faktor-faktor yang gua bilang tadi, gua prediksi memang musim panas tahun depan ini dia akan lepas secara gratisan. Kemana? Itu menarik untuk dinantikan. Berita lainnya, ya ini masih ada bursa tebak-tebakan lagi pelatih selanjutnya. Antonio Conte, Brendan Rodgers, Zinedine Zidane di 3 besar. Ada kabar lagi kalau pihak dari Manchester United ini juga masih belum yakin kalau seandainya mereka menunjuk Antonio Conte. Antonio Conte ini adalah sosok yang tepat untuk mengangkat klub. Pihak Manchester United belum yakin 100%. Oleh karena itulah ya tidak terjadi ya, atau belum terjadi. Solskjaer has 3 games to save his job ya. Seperti yang gua kabarin kemarin, ada 3 pertandingan yang cukup menentukan bagi Ole Gunnar Solskjaer, yaitu ketika menghadapi Tottenham, Atalanta, dan juga Manchester City, which is buat gua make sense. Bahkan bukan tidak mungkin di 3 pertandingan itu untuk menyelamatkan ya, ataupun juga mengakhiri, tidak butuh di 3 pertandingan itu. Mungkin bisa jadi salah satunya bisa, kalau hasilnya buruk ya, bisa jadi faktor untuk
menyelesaikan Ole Gunnar Solskjaer. Tapi again, sebagai fans Manchester United, kalau lu ngaku fans Manchester United, lu harap tim kesayangan lu kalah dengan apapun alasannya, buat gua lu tas kresek. Dan kalau gua lihat lagi ya jadwal di bulan November dan Desember, kalau seandainya lolos dari Manchester City, Tottenham, Atalanta, selanjutnya ada Watford, Villarreal, masih ada Chelsea, Arsenal. Cuma setelahnya memang di bulan Desember itu, Desember terutama ya, sampai dengan bulan Februari. Jadi Desember, Januari, Februari, 3 bulan ini jadwalnya kalau gua lihat dari sekilas ya secara cepat, ini tergolong soft, tidak begitu keras, tidak begitu ketat. Jadi buat gua make sense kalau 3 pertandingan ini dijadikan tolak ukur apakah Ole Gunnar pantas untuk dipertahankan atau tidak. Apa kabar lagi ini? Gue tidak mau itu. Tadi apa soal masalah? Oh ya, ini dia nih. Phil Neville memberikan komentarnya tentang masa depan Ole Gunnar Solskjaer dan juga sosial media. Ya betul sih. Kalau gue rangkum apa yang dikatakan ini, memang di sosial media ini cukup toksik ya. Karena siapapun bisa memberikan pendapat, dan cukup gampang orang itu bilang pecat sana, pecat sini, situ out, sini out, itu sangat gampang tanpa ada alasan yang kuat. Sekali lagi, kalau gua di Twitter kalau ada pendapat apapun itu, yang gua lihat adalah alasannya ya, bukan pendapatnya seperti apa, tapi sorry, lebih ke alasannya itu apa, informasinya seperti apa, argumennya seperti apa, itu yang gua lihat ya. Dan ya gue setuju sih sama Phil Neville, di sosial media tuh terlalu banyak toksik ya, dan tidak semuanya itu positif sayangnya. Ada kabar UFC star Conor McGregor memberikan opini tentang Solskjaer. Gua jujur baru tahu ya Conor McGregor ini fans Manchester United, tapi gue nggak tahu dia fans yang seperti apa. Tapi dia memberikan pendapat yang menurut gue cukup keras. Jadi masalah di Manchester United ini dia bilang adalah ya young fellas ya, orang-orang muda yang tidak tahu kurang lebih untuk mengarah kemana ya. Dan dia juga berpendapat kalau Ole to the man that he needs. Ya, dia juga berpendapat kalau role-nya dari Ole Gunnar ini butuh dirubah. Kalau gue lihat lagi beberapa balasannya itu bukan dipecat, tapi diberikan role lain di klub seperti director of something atau apa begitu ya. Menurut Conor McGregor. Ya, dia bisa ngomong apa aja sih. Kalau mau ngomongin soal masalah UFC-nya dia, wah tidak ya. Sebenarnya gue juga punya, karena gue kebetulan juga suka UFC. Sebenarnya gue banyak pendapat ABCD tentang UFC kaitannya dengan Conor McGregor, tapi enggak lah, kita stick to Manchester United. John Barnes thinks Solskjaer deserves, ya ini apa, John Barnes ya berpendapat kalau Ole Gunnar Solskjaer pantas untuk mendapatkan kesempatan lagi. Gue tidak akan bahas yang ini. Oh ya, Jude Bellingham, kabar nih. Wah, Jude Bellingham ya. Jadi so far kalau menurut Fabrizio Romano ini dia sangat enjoy bermain di Borussia Dortmund. Usianya masih terlalu muda. Gue again untuk pemain seperti ini, apalagi untuk didatangkan dalam waktu dekat ke Manchester United, gue sih kurang setuju ya. Musim dingin apalagi musim panas tahun depan menurut gue masih belum. Ya, ada kabar dari Andreas Pereira yang masih dipinjam di Flamengo. Belum ada kabar nih apakah akan dibeli oleh Flamengo atau tidak ya. Dan karena harga yang ditawarkan ke siapapun yang mau beli Andreas Pereira ini cukup tinggi, di harga 20 juta. Sementara klub seperti Flamengo ini kan kalau gue lihat bukan klub yang
bisa dengan mudah mengeluarkan uang. Mereka punya pembelian yang mahal juga, tapi bukan yang gampang, secara gampang. Jadi patut dinantikan. Gua nggak mau ke sana. Wah, nih Declan Rice transfer advice. Ya, Declan Rice nih kurang lebih ya gua sih seneng ya Declan Rice ini. Gua juga berharap sih dia kalau seandainya bisa datang ke Manchester United, walaupun gue juga nggak yakin bisa dalam waktu dekat karena memang harganya cukup mahal ya. Cuman tipe permainan seperti dia juga orang Inggris ini banyak sih menurut gue kecocokan dengan apa yang sudah terjadi di Manchester United musim-musim yang lalu ya, terutama ketika di zamannya Sir Alex. Walaupun dia bukan tipe seperti Michael Carrick yang punya umpan bagus dan segala macam, tapi fighting spiritnya dia menang, sering jadi penguasa di lini tengah ya kan. Tekniknya juga bagus. Ya dia sudah beradaptasi dengan Premier League. Menurut gua dengan amatiran cocok begitu ya untuk Manchester United. Cuman ya harganya kabar terakhir berapa? 90 juta, terlalu mahal sih menurut gua. Nah, ini kabar penting nih. Ronaldo holding Manchester United dressing room together. Jadi kabar ini bahwa kan pemain ini mulai meragukan kabarnya ini ya, sosok Ole Gunnar Solskjaer dengan kekalahan kemarin. Kalau gua ngelihat sih sebenarnya bukan lebih ke meragukan, tapi suasana di ruang ganti ini sedang tidak bagus. Bukan kaitannya secara personal hubungan antara pelatih dan pemain, tapi lebih ke yang mempertanyakan, banyak hal yang dipertanyakan, banyak hal yang diragukan ya, baik dari sisi pemain maupun pelatih. Dan Cristiano Ronaldo ini dikabarkan dia berusaha untuk menyatukan elemen-elemen, komponen-komponen di dressing room, which is kalau menurut gua cukup luar biasa. Inilah yang kita butuh sebenarnya, sosok dari Cristiano Ronaldo, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dalam dressing room. Pertanyaannya kalau menurut gua, kenapa kok dia bisa seperti itu, dimana sebenarnya di Manchester United saat ini juga banyak pemain-pemain bintang lain. Sebut saja Paul Pogba ya kan, Rafael Varane, Harry Maguire, David De Gea, you name it lah ya, Edison Cavani, Marcus Rashford. Karena Cristiano Ronaldo ini masih dianggap sebagai seorang legenda hidup di Manchester United. Dia tahu klubnya, dia tahu harus seperti apa. Dia adalah klub gitu. Dia adalah benar-benar bagian klub. Jadi ketika klub ini lagi suffering, lagi menderita, dia punya keinginan untuk mengangkat bukan hanya di atas lapangan tapi juga di ruang ganti. Which is menurut gua ya ini merupakan salah satu hal yang sangat positif sekali lagi dengan adanya Cristiano Ronaldo di Manchester United. Kabar menarik nih. Dari Rafael Varane yang sudah kembali latihan secara penuh. Kalau seperti ini sih kabarnya, gua berasumsi kalau dia sudah bisa diturunkan besok 1 menghadapi Tottenham Hotspur. Ada pendapat dari Dimitar Berbatov yang mengatakan kalau Ole Gunnar Solskjaer itu bukan orang yang tepat ya untuk membawa klub itu lebih jauh lagi ke depan. Ya gua kurang setuju sih. Karena kalau itu pernyataannya, maka akan gua balik pernyataan itu dengan pertanyaan, terus siapa? Kan gitu. But anyway, sekian news update ringan. Gue coba lihat-lihat yang lain ya. Ada biasanya gue di Twitter itu gue save-savein ya berita-berita yang pingin gue sharing sama kalian. Follow juga ya _football United. Gue mau lihat secara sekilas ya, tadi kabar soal masalah Rafael Varane yang balik latihan sudah gue sampaikan. Siapa lagi nih? Oh ya, ada soal Erik ten Hag, tapi menurut gue nggak perlu dibahas lah Erik ten Hag. Ini apalagi ya, Paul Pogba tadi sudah. Kehadiran Sir Alex ya di Carrington udah gue beritakan juga kan. Oke, sekian dulu ya. Thanks for watching. Next video insya Allah gue akan langsung bikin preview
Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Thanks for watching. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.